adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Adik-adik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama, kakak ingin ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari baru yang masih Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang sampai saat ini Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami sekarang akan merenungkan firman-Mu, memahaminya bersama-sama. Biarlah Tuhan berkati kami agar kami dapat memahami dan mengerti apa firman-Mu tersebut. Dan kami akhirnya dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, haleluya. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Markus 11 ayat 15 sampai 19. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya, dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam, mereka keluar lagi dari kota. Adik-adik, pernah dengar gak sih Yesus marah? Pastinya pernah ya. Nah, di kitab ini, di pasal ini, kita mendengar, kita membaca bahwa Yesus sedang marah. Marah ke siapa ya adik-adik? Marahnya kenapa? Kita cari tahu bersama-sama yuk. Pada saat itu, Yesus dan murid-muridnya pergi ke Yerusalem, ke bait Allahnya adik-adik. Sampailah mereka di bait Allah. Tapi ternyata banyak sekali pedagang-pedagang adik-adik. Wah, di halamannya itu loh, banyak pedagang-pedagang. Itu yang bikin Yesus marah adik-adik. Kenapa ya? Ada yang tahu? Karena yang pertama, di situ para pedagang tuh jualan korban persembahan. Terus tukar-tukar uang, tukar-menukar uang. Dan banyak lagi. Tapi kok bisa ya Yesus marah? Yesus marah karena beberapa hal adik-adik. Yang pertama, karena halaman bait Allah adalah tempat untuk beribadah. Beribadah siapa? Orang awam adik-adik. Jadi yang boleh masuk ke bait Allah adalah orang-orang tertentu saja, seperti imam atau nabi. Sedangkan orang-orang awam, jemaat gitu, kalau sekarang ini hanya boleh di halaman bait Allah. Makanya Yesus marah, wong tempat ibadah kok dipakai buat jualan. Yang kedua, Yesus marah karena pedagang-pedagang tersebut menjual korban persembahan dengan harga yang tidak masuk akal adik-adik. Ini contohnya, jual merpati harga 50.000, tapi aslinya 50.000, di sana dijualnya 300.000. Gimana tidak menyiksa orang-orang miskin adik-adik? Padahal burung merpati adalah korban persembahan yang paling murah, yang paling bisa dijangkau oleh banyak orang. Tapi dijualnya dengan harga tinggi. Tentu Yesus marah lah adik-adik. Benar nggak?
Yang ketiga adik-adik, Yesus marah karena rumah ibadah kok dibuat tempat jualan. Itu kan rumah doa. Yesus berkata di ayat 17. Mari kita baca bersama-sama. Lalu ia mengajar mereka katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Tuhan Yesus marah adik-adik. Rumah doa, rumah beribadah dipakai buat jual beli kayak gitu. Dan jual belinya juga harganya fantastis mahalnya, berkali-kali lipat. Tentu Yesus marah adik-adik. Yang keempat adik-adik, Yesus marah karena para pedagang itu kan di halaman. Jadi orang-orang tuh jadi mau ke sana tuh rasa-rasan, ogah-ogahan. Mau dipakai buat berdagang, nggak ada tempatnya. Jadi para pedagang itu menghalangi orang-orang yang datang untuk beribadah atau berdoa. Tentu Yesus marah adik-adik. Itu rumah bagi segala bangsa kok malah dihalang-halangi, malah tidak bisa beribadah karena harganya persembahan mahal dan sebagainya. Adik-adik, kita melihat Yesus itu marah kenapa? Ya, karena itu tadi. Tapi Yesus marah tuh nggak cuma asal marah loh adik-adik. Ada sebabnya toh tadi, 4 sebab tadi. Yaitu Yesus marah ada sebabnya, nggak cuma asal marah. Kayak misal kita marah sama adik kita tanpa sebab, itu sama papa mama tanpa sebab. Bukan gitu. Bukan karena hal sepele, bukan karena hal yang tidak penting. Tapi Yesus marah karena hal penting itu. Kepentingan semua orang dengan diganggu sama para pedagang. Adik-adik, kita belajar bahwa kita jangan seperti para pedagang. Kenapa? Kita males-malesan beribadah atau tempat ibadah kita. Misalnya kita kan sekarang sedang sekolah minggu online. Sekolah minggu online di rumah kita masing-masing. Mungkin saja ada adik-adik yang nggak punya kamar sendiri. Di situ adik-adik harus cari tempat. Lah, tempatnya itu kotor, terus tidak bersih, tempatnya jorok. Itu adalah salah satu di mana kita tidak mempersiapkan dengan baik tempat ibadah kita, tempat yang harusnya disucikan, dispesialkan, dikuduskan, disakralkan kayak itu, kayak bait Allah tadi. Halamannya harusnya tuh tempatnya kudus, sakral, tidak boleh ada yang berjualan. Tapi tetap aja ada aja yang tidak berkenan hati Tuhan. Jadi mungkin aja kita bisa dong sebelumnya kita sekolah minggu, kita bersihin ruangan yang kita akan pakai buat sekolah minggu, atau kita lap-lap mejanya dulu, lalu baju kita rapi, kita mempersiapkan diri dan tempat yang baik dengan baik adik-adik. Mungkin contoh lainnya, adik-adik ke sekolah minggu terpaksa karena orang tua menyuruh. Mulai sekarang adik-adik bisa sekolah minggu, jangan terpaksa, jangan disuruh tapi karena keinginan hati kita yang ingin beribadah, berdoa kepada Tuhan. Mungkin aja sekolah minggunya tuh gak menarik, kakak gurunya juga sebagai penghalang juga bisa adik-adik.
Jadi kita, kakak dan adik-adik sama-sama belajar dari kisah ini. Bahwa yang pertama, untuk kakak harus mempersiapkan dengan baik persiapan sekolah minggu. Untuk besok minggu kayak gimana, harus dipikirkan dengan matang. Untuk adik-adik, tempatnya harus bersih, dibersihkan dulu, bajunya rapi, bertemu dengan Tuhan itu harus suci, kudus, sakral. Maksudnya apa? Harus bersih tempatnya, harus ditempatkan sebagai tempat yang spesial. Kita menganggap bahwa Tuhan kita itu spesial, makanya harus bertemu dengan Tuhan ya dengan cara yang spesial, kayak dibersihin tempatnya, kita rapi badannya, pakai baju yang rapi, kayak gitu adik-adik. Yang kedua, nggak usah disuruh papah-mamah lagi kalau misal sekolah minggu. Sekolah minggu ya atas kemauan kita, ingin bertemu dengan Tuhan, ingin memuji Tuhan, ingin berdoa, ingin mendengarkan firman Tuhan. Kita punya tugas masing-masing adik-adik. Untuk itu kita lakukan tugas kita. Kita harus rajin ibadah, kita nggak boleh males-malesan, nggak terus papah mamah yang nyuruh terus, nguyak-nguyak, ngejar-ngejar adik-adik buat beribadah. Ayo sekolah minggu, nggak usah kayak gitu lagi sekarang. Terus tempatnya dibersihin sebelum sekolah minggu, bajunya rapi waktu sekolah minggu, walaupun online adik-adik, oke? Kalau kakak belajar biar menyiapkan presentasi, menyiapkan firman Tuhan dengan sebaik mungkin untuk disampaikan ke adik-adik, untuk kita belajar bersama-sama. Kita pasti bisa adik-adik, yuk kita lakuin bersama-sama mulai saat ini. Amin. Adik-adik, kita akan berdoa bersama-sama yuk untuk menutup firman pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang begitu indah untuk kami. Tuhan, sekarang kami ingin berdoa, biarlah firman-Mu itu dapat kami pahami, kami mengerti, kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mempersiapkan tempat yang spesial, yang terbaik untuk-Mu, untuk bertemu dengan-Mu. Kami mempersiapkan diri kami juga untuk yang terbaik untuk bertemu dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa, biarlah kami dapat melakukan tugas kami masing-masing sebagai kakak guru ataupun sebagai adik-adik di rumah. Biarlah Tuhan dapat mendampingi kami, membimbing kami untuk selalu ingat bahwa ibadah, berdoa kepadamu adalah hal yang penting. Terima kasih Tuhan. Haleluya.